Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa man syara ala nahjihi waqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita memuji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat, karunia, limpahan taufik serta hidayahnya, hingga di kesempatan sore hari ini Allah takdirkan kita untuk bersama-sama thalabul ilmi, bersama-sama meraih keberkahan, ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sama-sama kita nikmati di mana kita bisa hadir dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan tak kurang satu apa. Tentu ini adalah anugerah yang mesti dan harus kita syukuri. Maka mari sama-sama kita lahirkan kesyukuran atas nikmat-nikmat ini dengan kalimat syukur, kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas qudwah hasanah kita semua, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Dan semoga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan anugerah syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat menjadi seorang muslim adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat mendapatkan hidayah iman adalah nikmat yang sangat agung. Kita menjadi seorang muslim, syariatnya adalah hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengapa untuk nikmat mendapatkan makanan, nikmat mendapatkan minuman, nikmat mendapatkan rezeki, kita bersyukur. Sementara mendapatkan nikmat hidayah, kita kurang bersyukur. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalan dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita mengenal Al-Qur'an. Kita mengenal amal sholih. Bahkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka mari benar-benar kita syukuri takdir menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan bulan Rabiul Awal, bulan di mana kita mengadakan kegiatan ini, adalah takdir kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi jalan kita mengenal kemuliaan di dunia dan bisa mengenal jalan kemuliaan di akhirat kelak. Maka ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih-Mu, panutan kami, yang menjadi jalan kami mengenal-Mu, menjadi jalan kami mengenal jalan pulang kepadamu. Sampaikanlah juga salawat dan salam kami kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan golongkanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang istiqomah menapaki jalan Rasul-Mu, dan golongkanlah kami menjadi hamba-Mu yang bisa berjumpa dengan Rasul-Mu, menghadap-Mu bersama dengan kekasih-Mu ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat juga di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 12 Hijriah. Sudah beratus bahkan beribu tahun beliau meninggalkan kita semua. Akan tetapi apa yang Allah sampaikan di dalam ayat tadi menegaskan kepada kita bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merasakan betapa beratnya, merasakan penderitaan dan kesusahan kita sebagai umatnya. Begitu beliau menginginkan atas diri kita semua keselamatan, kebahagiaan, menjalani kehidupan di dunia ini sekaligus di akhirat nanti. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat mencintai kita. Di dalam hadis Ibnu Hibban dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan kita umatnya di dalam setiap salatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, kita yang menganggap diri kita mencintai istri kita, mencintai suami kita, mencintai kedua orang tua kita, mencintai anak-anak kita, apakah kita mendoakan mereka setiap kali kita sholat? Seringkali mungkin kita lupa. Padahal orang-orang itu kita mengatakan orang yang paling kita cintai. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa setiap kali sholat beliau senantiasa mendoakan umatnya, mendoakan kita. Itulah salah satu bukti betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita. Bukti yang lainnya Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Uhud kita mengetahui bahwa saat itu Rasulullah dan para pasukannya terdesak hebat, hingga beliau sallallahu alaihi wasallam terluka, gigi gerahamnya patah, bibir bawahnya sobek, kening dan dahinya berdarah. Namun dalam kondisi yang genting seperti itu, dalam kondisi yang terluka seperti itu, beliau tidak henti-hentinya menengadahkan tangannya untuk menahan tetesan darah yang keluar dari kening dan dahinya, agar jangan sampai ada setetes darah yang kemudian sampai ke bumi, sampai ke tanah. Dan kemudian tetesan darah itu beliau usap-usapkan ke dadanya, sehingga kemudian menyebabkan para sahabat bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan lemah lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai sahabatku, aku mendengar apa yang tidak kalian dengar tentang malaikat penjaga gunung. Kalau ada setetes darahku yang menyentuh bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku. Di dalam riwayat yang lain, Imam At-Tabrani meriwayatkan
amat besar kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadap satu kaum yang menyebabkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah. Maka kemudian beliau berhenti sejenak, kemudian beliau berdoa, ya Rabb, berikanlah hidayah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski kepada orang yang mendoliminya, meski kepada orang yang memeranginya, seandainya beliau adalah orang yang tidak mencintai umatnya, tidak mencintai kita, maka beliau akan membiarkan darah yang keluar dari kening dan dahinya itu sampai ke tanah, hingga Allah kemudian memberikan azab kepada mereka yang memeranginya. Tapi tidak, justru beliau dengan sekuat tenaga menahan darah itu dan kemudian diusapkan ke dadanya. Apakah ini kurang bagi kita untuk membuktikan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita? Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu bukti lagi betapa beliau sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita umatnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, khususnya kepada Abu Bakar alaihissalam, dan juga ada beberapa sahabat yang saat itu berada di tengah-tengah beliau. Beliau bersabda, ya Abi Bakar, ana mushtaqun bi ikhwani. Maka kemudian Abu Bakar terbelalak, orang-orang juga kemudian terdiam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai Abu Bakar, aku begitu rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Sehingga kemudian Abu Bakar bertanya, alasna ikhwannaka ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka kemudian Rasulullah terdiam dan kemudian menjawab, bal antum ashabi. Bukan, kalian adalah sahabatku, kalian bukan saudaraku. Ikhwani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina lam yaruni walakinnahum yu'minuna fi. Saudaraku adalah orang yang belum pernah melihatku, apalagi menemaniku dan membersamaiku, tetapi mereka beriman kepadaku. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah mereka? Orang-orang yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum pernah menemani dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka beriman terhadap apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga mereka yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saudaranya adalah kita semua. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, sedikitnya ilmu kita, kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga apa yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah orang yang dirindu bukan orang yang dicinta? Ibu-ibu, mungkin enggak ketika seseorang laki-laki itu merindukan seseorang dan seseorang yang dirindukan itu bukan orang yang dicinta? Mungkin apa tidak? Enggak mungkin. Bapak-bapak, mas-mas, mungkin enggak kalian merindukan seseorang sementara orang yang kalian rindukan itu tidak kalian cintai? Mungkin apa tidak? Enggak mungkin. Orang yang dirindukan pastilah orang yang dicintai. Dan orang yang dicintai tentulah orang yang akan dirindukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan saudara-saudaranya. Dan ternyata saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang belum pernah bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga mereka yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan betapa beliau sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai kita.
di mana dalam sebuah episode akhir dalam perjalanan hidup beliau menyampaikan khotbah, wahai umatku, sesungguhnya kita berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kasih-Nya. Kuwariskan dua hal kepada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti ia mencintaiku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku. Mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini, para sahabat tidak kuasa menahan kesedihannya. Nasihat itu seperti isyarat bahwa Rasulullah SAW tidak lama lagi akan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Maka hari berganti hingga hari yang telah ditentukan tiba. Rasulullah SAW terbaring sakit. Sekujur tubuhnya demam, keringat bercucuran dari dahi beliau yang mulia, hingga putri tercintanya Fatimah radhiyallahu anha tak kuasa menahan kesedihannya. Tangisnya pun pecah. Ia akan ditinggalkan oleh ayah yang dicintainya, dan seorang ayah yang sangat mencintainya, seorang ayah yang sangat istimewa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka kemudian malaikat Israil pun masuk ke dalam rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, disusul oleh malaikat Jibril alaihissalam. Hingga kemudian malaikat Jibril mengabarkan kepada beliau bahwa para malaikat telah bersiap untuk menyambutnya. Semua pintu surga telah terbuka untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau tampak cemas. Beliau kemudian mengatakan, bagaimana dengan nasib umatku? Hingga kemudian malaikat Jibril menjawab, jangan khawatir wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah mendengar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepadaku, kuharamkan surga kepada siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat-saat kritis beliau masih memikirkan umatnya, masih memikirkan kita, masih mengikhtiari bagaimana agar kemudian kita mendapatkan keselamatan. Maka malaikat Israil pun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lembut, dengan perlahan. Pun demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa kesakitan yang luar biasa, hingga malaikat Jibril alaihissalam memalingkan wajahnya. Ia tak kuasa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat dicintainya, menahan rasa sakit sakaratul maut. Maka kemudian terdengar beliau menyampaikan, ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, dan janganlah engkau timpakan kepada umatku. Bapak dan Ibu, sampai di sini kita melihat betapa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kita. Maka terlihat tubuh beliau semakin dingin dan hampir tidak bergerak lagi. Maka kemudian menantunya yang mulia, sahabat Ali radhiyallahu anhu, mencoba mendekatkan telinganya kepada bibir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian terdengar olehnya. Beliau bersabda, peliharalah sholatmu dan peliharalah orang-orang yang lemah di antaramu. Ummati, ummati, ummati. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.
Apakah dengan bukti-bukti itu kita masih bisa meragukan betapa cintanya Rasulullah SAW kepada kita? Begitu besarnya cinta Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kita semua. Maka sudahkah kita mencintai Rasulullah SAW? Sudahkah? Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam kitab I'annah Talibin disebutkan bahwa Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an, beliau mengatakan, Imam Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in. Beliau lahir tahun 21 Hijriah. Sementara Rasulullah SAW wafat di tahun 11 Hijriah. Jadi terpaut kurang lebih 10 tahun beliau dilahirkan sepeninggal Rasulullah SAW. Dan Imam Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in yang sangat istimewa. Meskipun beliau lahir dari seorang budak, akan tapi beliau diasuh dan dibesarkan oleh Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu an. Dan Imam Hasan Al-Basri ini menyampaikan, waditu law kana li mislu jabali Uhud dahaballa anfaqtuhu ala qiraati maulidir Rasul. Andai kata aku memiliki emas sebesar bukit Uhud, maka akan kudermakan semuanya untuk penyelenggaraan maulid Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah cintanya tabi'in kepada baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya, coba kita dengarkan nasihat Imam Syafi'i, yang beliau ini lahir kurang lebih 30 tahun. Lahir kurang lebih 100 tahun sepeninggal dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau menyatakan, barang siapa yang mengumpulkan orang untuk melaksanakan perayaan Maulid Nabi SAW secara berjamaah karena kecintaannya kepada beliau SAW, dengan menyediakan makanan yang terbaik, kemudian melakukan yang terbaik, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan Allah bangkitkan ia di hari kiamat beserta para ahli yang mencintainya, mencintai kebenaran, para syuhada dan para solihin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nasihat beliau ini disampaikan di dalam kitabnya Madarijus Su'ud halaman yang ke-16. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah generasi hebat para tabi'in, tabi'ut tabi'in, di dalam mengikhtiari untuk mencintai Rasulullah SAW. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan apa yang Allah perintahkan atas kita terhadap Rasulullah SAW. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun kasawnaha ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakanlah, jikalau bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Surat At-Taubah ayat yang ke-24. Dalam hal ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan, jika semua hal itu tadi, bapak-bapak, anak-anak, kaum kerabat kita, istri-istri kita, suami-suami kita, harta kekayaan kita, perniagaan yang kita khawatirkan kerugiannya, rumah tempat tinggal kita itu lebih dicintai dibandingkan dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah musibah,
dan malapetaka yang akan menimpa kalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis yang mulia, Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Salah seorang di antara kalian tidak akan beriman sampai aku, kata Rasulullah SAW, lebih dicintai dibandingkan dengan anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis ini ada dalam kitab Imam Bukhari dan Muslim. Dan satu lagi dari Abu Hurairah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa waladihi." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga menjadikan aku lebih ia cintai daripada anaknya dan orang tuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau selama ini yang kita cintai orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, harta kita, apapun yang kita miliki di dunia, lebih kita cintai dibandingkan dengan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka ternyata kita belum bisa dianggap sebagai orang yang beriman. Iman kita belum sempurna, kata Rasulullah SAW. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, Umar bin Khattab pernah kemudian digandeng oleh Rasulullah tangannya, dan kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau sungguh sangat aku cintai, melebihi semua yang aku miliki kecuali diriku sendiri." Jadi Umar bin Khattab telah mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada anak-anaknya, dan kepada semuanya yang ia miliki di dunia, tapi kecuali diriku sendiri. Maka Rasulullah kemudian bersabda, "Tidak begitu wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dengan dirimu sendiri." Maka seketika Umar bin Khattab, "Saat ini ya Rasulullah, engkau aku cintai melebihi diriku sendiri." Maka kemudian beliau bersabda, "Begitulah Umar." Sehingga imannya Umar bin Khattab, meskipun beliau telah berjuang bersama dengan Rasulullah, telah mencintai Rasulullah melebihi semua yang beliau miliki, tapi tidak dengan dirinya sendiri, ternyata belum dianggap beriman, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Maka mari di kesempatan yang berbahagia ini kita tingkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada siapa saja. Kita ikhtiari bahwa Allah dan Rasulnya adalah puncaknya cinta kita. Tidak ada cinta yang melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, cinta itu bukanlah hanya sebatas pengakuan belaka. Cinta itu bukan hanya klaim belaka, tapi cinta butuh bukti yang nyata. Maka di antara bentuk cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ittiba, mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat yang ke-31. Jadi melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, kalau kita mencintai Allah, maka tugas kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengikuti Rasulullah, kita akan termasuk ke dalam golongan orang yang mencintainya. Dan ketika kita telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita.
Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain ittiba, kita juga mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kalau kita cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi kita, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah memerintahkan kepada kita. Sepanjang yang saya tahu Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada perintah yang Allah perintahkan kepada kita hambanya yang kemudian Allah sendiri melakukannya. Allah memerintahkan hambanya untuk sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk haji, untuk umroh, Allah tidak haji, tidak umroh. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat, sementara Allah dan para malaikat bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati, sama-sama marilah kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah nanti akan dipandu oleh anak-anak putra tadi yang sudah menampilkan hadrah di awal sesi sebelum kita memulai acara ini. Maka kepada anak-anak dipersilahkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sambil menunggu anak-anak mempersiapkan diri, bahwa salah seorang penyair ternama di Arab, beliau pernah memberikan nasihat kepada kita, lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sekiranya cintamu itu benar, niscaya engkau akan mentaatinya, karena orang yang mencintai tentu akan mentaati orang yang dicintai. Jadi salah satu bukti cinta ternyata adalah mentaatinya. Salah satu efek dari ketaatan ternyata adalah cinta kepada yang ditaatinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Mas. Kita sama-sama simak dan kita sama-sama ikuti sholawat yang akan ditampilkan oleh anak-anak putra tim hadroh dari Ya Bisa Manding. Dan alhamdulillah kita punya tim hadroh dari putra yang ada di Gemoh, dan juga kita punya tim hadroh yang dari santri putri yang ada di Krikil. Alhamdulillah. Ayo silakan anak. Para jamaah kajian Jumat sore yang semoga dirahmati Allah, kami tim hadroh Ya Bisa Putra Manding kembali berada di sini. Kami mungkin para jamaah nanti ada yang hafal sholawat yang akan kami bawakan, kita bisa sholat bersama. Para jamaah dimohon untuk berdiri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله وصلاة الله دوشا يا الله أشرف الرسل محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله وبركة الهادي محمد يا الله. Mungkin cukup sekian dari kami. Kami kembalikan ke Abi Tugu. Masya Allah, Alhamdulillah. Allahumma salli Jemaah, ala sayyidina bersilakan Muhammad kembali. wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih anakku semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama akhiri kajian di kesempatan sore hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa kita dengan mohon ampun dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah, ya Fattahu, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, ya Ahad, ya Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa limasayyihina wa liman alamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal azim fi maq'adi sidqi indaka ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكارة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ya Allah ampuni kami ya Allah ampuni kedua orang tua kami ya Allah ampuni saudara-saudara kami ya Allah ampuni ya Allah kelalaian dan kealpaan kami ya Allah di dalam mencintaimu ya Allah di dalam mencintai Rasulmu ya Allah Allahumma ya Allah anugerahkanlah kepada kami untuk bisa mencintaimu ya Allah untuk bisa mencintai Rasulmu ya Allah melebihi cinta kami kepada apapun kepada siapapun kecuali Engkau dan Rasulmu ya Arhamar Rahimin Allahumma la tada' lana damban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Arhamar Rahimin Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih panjang sebenarnya apa yang mesti kita pelajari, akan tapi karena waktu sesuatu yang belum selesai ini semoga jangan salah diartikan. Kita masih akan membahas pokok-pokok penting di dalam bagaimana kita melakukan ittiba, melakukan ikhtiar kita untuk menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala sekaligus mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang paling penting bukan kenapa kita harus mencintai Allah, kita harus mencintai Rasulullah, bukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mendapatkan cintanya Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang harus kita ikhtiari dan terus harus kita upayakan. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan atas segala hilaf dan kesalahan. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.